Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnatul Aulia. Saya dari kelas PAI 6A dengan NIM 2011-833. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampunya, yaitu Ibu Silpiana Hidayati, MPD. Dengan mata kuliah yaitu pendalaman materi akidah akhlak di madrasah. Judul yang saya ambil di sini yaitu tentang karakteristik ajaran Islam. Baik, saya yaitu karakteristik Islam. Baik, yang pertama itu pengertian Islam. Islam kita bedah dari dua aspek, yaitu aspek kebahasaan dan aspek peristilahan. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri, masuk dalam kedamaian. Oleh sebab itu, orang yang berserah diri, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai seorang yang muslim. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah pengertian dari Islam. Baik, selanjutnya kita akan pengertian dari karakteristik ajaran Islam. Apa itu istilah karakteristik ajaran Islam? Yaitu istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua kata, yaitu dari karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang mempunyai karakter atau sifat yang khusus. Islam dapat diartikan agama yang diajarkan dari Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan diturunkan di dunia ini melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berarti, karakteristik ajaran Islam dapat diartikan sebagai ciri khas atau khusus yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan di kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, yaitu muamalah, yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Dan disiplin ilmu konsep Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristiknya itu dapat ditemukan sebagai berikut, yaitu 1. Dalam bidang ibadah. Dalam bidang ibadah ini yaitu, apa itu ibadah? Pasti kita akan mencari apa itu ibadah. Secara harfiah, ibadah itu berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong oleh akidah tauhid. Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan agak lengkap mendefinisikan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Ibadah yang dibahas dalam bagian ini adalah ibadah dalam arti nomor 2, yaitu ibadah yang khusus. Dalam jurisprudensi, Islam telah ditetapkan bahwa dalam urusan ibadah tidak boleh ada kreativitas, sebab yang kreatif atau yang membentuk suatu ibadah dalam Islam dinilai sebagai bid'ah. Bid'ah yang dikutuk Nabi sebagai kesesatan. Bilangan salat 5 waktu serta tata cara mengerjakannya. Ketentuan ibadah haji dan tata cara mengerjakannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi itu tidak bisa diubah. Selanjutnya, dalam bidang akidah, ajaran Islam sebagaimana dikemukakan Maulana Muhammad Ali dapat dibagikan kepada dua bagian, yaitu bagian teori atau yang lazim disebut rukun iman dan bagian praktik yang mencakup segala harus dikerjakan oleh orang Islam, yakni amalan-amalan yang harus dijadikan pedoman hidup. Dalam kitab Mujma' Al-Fasafi Jamis Salibah mengartikan akidah menurut bahasa adalah menghubungkan dua sudut sehingga bertemu dan bersambung.
secara kokoh. Ikatan tersebut berbeda dengan terjemahan kata ribat yang artinya juga ikatan, tetapi yaitu ribat itu dari kata robato yarbutu, ya ikatan, tetapi ikatan yang mudah dibuka karena akan mengandung unsur yang membahayakan dalam bidang perundang-undangan. Akidah berarti menyepakati antara dua perkara atau lebih yang harus disepakati bersama. Baik, karakteristiknya yaitu karakteristik ajaran Islam dapat diketahui melalui bidang akidah ini, yaitu bahwa Islam bersifat murni baik dalam isinya maupun prosesnya, yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Jika menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan musyrik. Baik. Selanjutnya dalam bidang syariat. Dalam bidang syariat ini yaitu dibagi menjadi dua subjek, yaitu berhubungan dengan ibadah yang disebut ibadat dan yang berhubungan dengan kemasyarakatan disebut dengan muamalat. Syariat dalam aspek yang pertama yaitu ibadah merupakan perbuatan paling inti dalam Islam, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Aspek ibadah ini menyangkut kondisi internal dan eksternal agar tetap terlaksana dalam keadaan apapun, tetapi tidak menjadikan sebagai beban, karena utama dari aspek ibadah adalah kebutuhan manusia itu sendiri yang dapat diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadahnya. Syariat dalam aspek kedua yaitu muamalah merupakan aplikasi dari ibadah dalam hidup bermasyarakat. Buah dari ibadah adalah tercermin dalam bermuamalah. Syariat dalam bidang muamalah ini lebih luas karena meliputi seluruh aktivitas manusia. Dengan demikian tidak mungkin menolak syariat bagi seorang muslim yang menerima Islam sebagai agama. Baiklah, itu adalah penyampaian materi saya tentang karakteristik ajaran Islam. Saya akhiri video saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika videonya tidak sesuai yang diharapkan. Terima kasih.